hari ini kita baru pertama kali ketemu ya, persiapan dulu. Untuk satu semester ke depan kita belajar tentang elektronika industri, ya. Tapi sebelum masuk ke materi pendahuluan, Ibu ingin membagi ini, e-learning, enrollment key-nya dari e-learning. Elin strip B, elektronika industri, step B, B-nya besar. Silahkan masuk dulu ke e-learning. Kalau sudah masuk, di bagian atas sendiri ada link untuk gabung ke grup WA. Gabung, klik ke grup WA-nya. Tuh, 2 orang, baru 2 mahasiswa yang masuk. Yuk, 3, lanjut semuanya. Untuk share materi dulu, materi pendahuluan. Jadi, apa yang akan kita pelajari dalam 1 semester ke depan untuk mata kuliah elektronika industri ini? Bisa kita lihat dulu. Oke. Ada 7 topik yang akan kita bahas. Yang pertama pendahuluan, nanti ini Ibu akan menyampaikan. Kemudian komponen elektronika instrumentasi dan prinsip kerjanya. Kemudian komponen elektronika daya dan prinsip kerjanya. Kemudian sensor, aktuator, jenis dan prinsip kerjanya. Kemudian PLC, yaitu Programmable Logic Controller, arsitektur dan prinsip kerjanya. Kemudian nomor 6, pemrogramannya dari PLC-nya, menggunakan diagram tangga. Kemudian pengenalan sistem SCADA. Ya. Inilah materi-materi yang akan kita pelajari dalam 1 semester ke depan. Ya. Beberapa materi itu teoritis gitu ya, teoritis, dan seperti biasa kita bagi-bagi. Separuh mahasiswa yang presentasi, setelah Meet nanti Ibu yang presentasi. Jadi Ibu akan menyampaikan yang PLC ini, ya, PLC dan sampai SCADA ini Ibu, kemudian yang teoritis ini akan disampaikan oleh mahasiswa, begitu ya. Jadi nanti membentuk kelompok, begitu. Kemudian kita tunjuk nanti ya 1 orang ketua kelas, bentuk kelompok dan bagi kelompok dan bagi materi, ya. Sementara nanti dulu setelah perkuliahan aja. Oke. Referensi ada Frank
Petruzela, judulnya Elektronik Industri. Ini sudah terjemahan, ya. Ini sudah terjemahan. Bisa dipinjam di perpustakaan, ada perpustakaan UTY. Kemudian ada beberapa lagi power elektronik dari Aca, Muhammad Rashid, itu juga berbahasa Inggris. Kalau yang ini berbentuk e-book, ya nanti share aja di e-learning ya. Kemudian penilaian. Untuk penilaian, UAS 25%, UTS 25%, tugas 30%, dan kuis 20%. Seperti bisa dilihat, kalau dilihat di sini UTS UAS 50%, tugas kuis 50%, artinya 50-50 gitu ya. Tapi dilihat di sini kok tugasnya lebih daripada UAS dan UTS gini ya. Ini lihat tugas ini total tugas gitu ya, total tugas artinya keseluruhan tugas nanti di total poinnya 30%. Kuis juga demikian, total kuis itu adalah 20%. Sementara kalau UTS kan cuma sekali, UAS juga sekali gitu ya. Sekali tapi bobotnya 25% gitu ya. UTS juga sekali bobotnya 25% gitu ya. Jadi di sini memang harapannya karena 50-50 gitu ya. Jadi harapannya UTS UAS bagus, tugas dan kuis juga harus mengerjakan dan dikerjakan dengan baik. Nilainya juga harus bagus, harapannya begitu. Tapi katakanlah gitu ya, katakanlah kurang begitu bagus di UTS dan UAS, akan tertolong juga dengan nilai tugas dan kuis gitu ya. Tapi jangan kosong, kalau kosong artinya akan drop tetepan ya, akan jatuh nilainya. Oke. Katakanlah nilai UTS UAS di sini ya, UTS UAS nggak ikut ya, kemungkinan nilainya sangat jauh. Apalagi tugas dan kuis ini jarang sekali, 100 itu kan jarang. Tapi UTS UAS masih memungkinkan nilainya 100. Kalau tugas di total sampai 100 ini jarang sekali. Ya. Kuis memungkinkan, kalau kuis memungkinkan 100. Ya. Walaupun karena kumpulan beberapa kuis ya mungkin nggak sempurna banget gitu ya, tapi dibuat digabung di total 20%. Harapannya semuanya bagus gitu ya, sehingga mendapatkan nilai A. Gitu. Oke, ada pertanyaan tentang penilaian hasil belajar, referensi maupun materi? Tidak, Ibu lanjut ke pendahuluan. Lanjut ya. Pendahuluan mana ini? Di sini Ibu untuk pendahuluan akan membahas tentang sistem otomasi industri. Otomasi itu sebenarnya istilah yang sering dipakai daripada otomatisasi, walaupun memang ada beberapa yang membuat otomatisasi ya, tapi disingkat menjadi otomasi, ya, sistem otomasi industri. Apa itu sistem otomasi industri? Sistem otomasi industri adalah penggunaan berbagai perangkat kontrol seperti PC, PLC, DSG, PC-1 komputer ya, personal komputer, PLC tadi apa? Programmable Logic Controller, DSG, Distributed Control System, gitu ya. Intinya pengkontrolan ya, ini alat untuk mengontrol ya, yang digunakan untuk mengendalikan berbagai operasi suatu industri tanpa campur tangan yang signifikan dari manusia dan untuk memberikan kinerja kontrol otomatis, gitu ya. Memang di sini otomasi itu artinya bukan tanpa sama sekali campur tangan manusia, tapi meminimalkan, gitu ya, meminimalkan apa itu campur tangan manusia ya, sehingga dikatakan otomasi gitu. Struktur sistem otomasi industri dari yang paling bawah itu adalah alatnya. Alatnya apa sih di industri? Ada sensor dan aktuator gitu ya. Nanti teman-teman kalian yang akan membahas apa itu sensor, apa itu aktuator. Ya, kemudian ada unit control. Nah, ini di sini PLC posisinya di sini, gitu ya. Nanti semakin ke atas. Nah, di sini enterprise.
Dalam artian di sini, sistem otomasi industri itu tidak berarti bahwa semua level diotomatisasi. Seperti level perusahaan tidak perlu diotomasi. Ini enggak diotomasi. Yang ini yang diotomasi ya. Yang masih membutuhkan ini PC semuanya diotomasi. Ya. Ini struktur. Nah, kalau kita buat lapisan-lapisan, berarti ini paling bawah itu proses. Lapisan proses itu yang ada isinya tadi sensor dan aktuator gitu ya. Kalau lapisan kontrol di sini yang ada PLC-nya tadi. Lapis SCADA berarti itu pengawasan ya. Modelnya pengawasan. Nah, ini SCADA nanti juga akan kita bahas ya. Yang paling atas berarti level perusahaan yang artinya tugas-tugasnya penjadwalan, pemesanan dan sebagainya di situ. Fokus kita nanti di level ini. Ya, level yang ini berarti ke manajemen, nanti sudah ranah ke prodi yang lain, ranah dari prodi yang lain. Begitu ya. Oke. Lanjut. Jenis sistem otomasi industri ada beberapa macam. Otomasi tetap, otomasi yang dapat diprogram, otomasi fleksibel, dan otomasi terintegrasi. Kita bahas satu-satu. Ya. Otomasi tetap itu artinya yang diotomasi tetap itu terus, gitu ya. Operasinya itu terus tidak berubah. Ya. Seperti itu dipakai yang alat continuous seperti conveyor. Ya, itu memang geraknya begitu, terus sudah otomasinya seperti itu. Terus sistem produksi yang massal, memproduksi sesuatu barang yang massal, skala massal, itu biasanya menggunakan otomasi tetap, ya, karena produksinya sama semua, gitu ya. Otomasi yang dapat diprogram. Nah, ini urutan operasi konfigurasinya dapat diubah gitu ya menggunakan alat pengendali elektronik. Jadi misalkan contoh programmable automation ini seperti mesin auto screwing ya yang melakukan proses pembautan atau screw yang dapat diprogram berdasarkan model produk tertentu. Kadang-kadang model produk itu bisa berubah, maka pemasakan screw-nya pun harus diubah. Gitu ya. Otomatisasi fleksibel. Nah, sistem otomatisasi fleksibel pada umumnya dikendalikan oleh komputer dan sering diterapkan di mana produk itu sering berubah-ubah. Contohnya ini di sini ya, mesin CNC. Ini adalah contoh sistem otomasi fleksibel. Nah, kode instruksinya itu bisa diubah oleh operator. Gitu. Nah, otomasi fleksibel ini pada dasarnya pengembangan dari yang sebelumnya tadi, otomasi yang dapat diprogram atau programmable automation ya. Ini pengembangan dari otomasi pemrograman. Kalau otomasi terintegrasi itu artinya sepenuhnya otomatis di bawah kendali komputer, dari mulai proses desain mungkin hingga pengiriman seluruh sistem sepenuhnya otomatis ya. Semuanya dihandle oleh robot ya. Kemudian kontrolnya dengan oleh alat-alat kontrol otomatis gitu. Sekarang komponen-komponen pada sistem otomasi industri. Nah, ini tadi sensor dan aktuator ini yang akan kita bahas. Komputer industri. Apa yang disebut dengan komputer industri akan kita bahas sebentar lagi. Terus ada HMI, Human Machine Interface, sistem komunikasi. Kita bahas satu-satu. Sensor. Apa itu sensor? Sensor itu tugasnya ngapain? Merasakan gitu ya. Merasakan. Nah, merasakan berbagai variabel proses dan mengubahnya menjadi sinyal listrik atau optik yang termasuk sensor. Ada sensor suhu, sensor tekanan, sensor kecepatan, sensor aliran, dan masih banyak lagi sensor. Nanti akan dibahas oleh teman-teman sekalian, gitu ya, teman-teman mahasiswa semuanya. Kemudian aktuator. Aktuator mengubah sinyal listrik ke alat mekanis untuk mendapatkan kontrol atau proses.
yang termasuk aktuator, di sini relay, magnet, motor servo, dan lain-lain. Jadi setelah disensor masuk ke aktuator untuk mendapatkan kontrolnya. Gitu ya. Nah, yang disebut dengan komputer industri tadi itu adalah PLC. Ya, salah satunya ini PLC. Nah, PLC disebut komputer industri yang dapat diprogram untuk melakukan kontrol tertentu. Begitu ya. Di sini PLC sendiri memang di dalamnya juga mirip komputer gitu ya, karena ada CPU, terus modul I/O, input output dan sebagainya, mirip komputer, sehingga sering ya udah PLC inilah sering kita sebut dengan komputer industri, gitu ya. Kemudian HMI, Human Machine Interface. Nah inilah, ini kenapa hilang nih sebentar. Nanti saya revisi dulu. Di sini tugasnya apa? Menampilkan gitu ya, antar muka antara mesin dan manusia. Berarti menampilkan sesuatu itu macam-macam. Intinya apa? Supaya bisa diakses oleh manusia. Dari mesin ke manusia, apa itu? Menampilkan informasi di layar komputer. Kemudian bisa juga membeli sinyal alarm dan lain-lain. Ya. Nah, HMI ini menggunakan teknologi seperti SCADA. Ya, fokus kita di sini karena di industri, fokus kita karena elektro berarti industri listrik, industri kelistrikan gitu ya. Di PLN di mana ya, P3B, Pusat Pengaturan dan Penyaluran Beban kalau nggak salah singkatan itu, P3B di Ungaran. Ini angkatan berapa? 2020. Oh ini malah belum ke kampus ini ya. Biasanya Prodi itu menyelenggarakan acara kunjungan industri atau studi ekskursi gitu ya. Nah, elektro biasanya mengunjungi yang berbau elektro, terutama ya berkaitan dengan elektro. Salah satunya misalnya berkunjung ke kantor P3B Ungaran. Di sana posisinya dekat dengan gardu induknya. Siapa sudah pernah lewat ke Ungaran? Kalau mau menuju kemana? Semarang dari Jogja? Saya, Bu. Ya, pernah lihat gardu induknya? Pernah, Bu. Ya, kapan-kapan mampir gitu ya. Tapi ya, mungkin mampirnya, tapi kalau terutama harus resmi biasanya ya kalau mampir. Nah, nanti elektro biasanya yang mengkoordinir itu HMC-nya. Kalau elektro namanya apa? HMTE ya. HMTE biasanya yang koordinir, nanti didampingi oleh dosen begitu ya, berkunjung ke industri gitu ya. Posisinya di depannya pabrik Nissin kalau nggak salah ya. Di situ kantornya memang bersebelahan dengan gardu induknya, tapi untuk SCADA-nya berarti di kantornya ini gitu ya. Nah, dia di sinilah yang mengontrol ya. Di sana pegawainya 24 jam. Ya, walaupun harus apa istilahnya ada shift-nya ya, tapi 24 jam mereka karena bertanggung jawab penuh. Jangan sampai ditinggal sebentar terus ada kejadian gitu ya, tahu-tahu blackout, wah repot itu, dimarahin orang banyak gitu ya, karena konsumen dari listrik itu kan nggak hanya perumahan biasa, termasuk perkantoran, termasuk industri gitu ya. Kalau sampai terjadi sesuatu, mereka yang bertanggung jawab ya. Nah, di sini posisinya itu di kantor P3B ya, SCADA. Oke. Sistem komunikasi. Nah, tadi dalam industri banyak sensor, aktuator, pengontrol PC dan perangkat-perangkat lain itu harus saling berinteraksi satu sama lain ya. Nah, inilah menggunakan beberapa bus data. Inilah yang disebut dengan sistem komunikasi antar perangkat itu tadi ya. Itu yang akan kita bahas. Keuntungan otomasi. Keuntungan otomasi yang pertama, pengurangan waktu produksi, jelas ya, sudah otomatis berarti waktu produksinya juga akan semakin cepat. Juga mengurangi human error, kesalahan manusia. Kalau masih manual kan human error-nya cukup tinggi. Dengan otomasi maka mengurangi human error dan juga mengurangi waktu
produksi. Intinya yang fokus kita di sini mengurangi waktu produksi dulu, karena di sini ternyata ada mengurangi tingkat kesalahan, gitu ya. Mengurangi waktu produksi, yang kedua meningkatkan akurasi dan pengulangan. Memang proses pengulangan itu cepat gitu ya, orangnya cepat, tapi juga karena kadang-kadang membosankan gitu ya. Sering juga yang terjadi adalah akurasinya kurang bagus gitu ya. Terus kadang-kadang juga itu tadi ada human error-nya karena berulang-berulang terus gitu ya, Mas. Oke, memang dengan ulang semakin cepat, tapi ketika pada titik tertentu manusia juga ada human error-nya lah gitu ya. Tapi dengan menggunakan sistem otomasi maka akurasinya cukup tinggi ya. Ketika ada pengulangan pun juga cepat gitu ya. Kemudian mengurangi tingkat kesalahan seperti tadi. Kalau manual yang namanya manusia, human error-nya masih cukup tinggi. Selain itu mengurangi biaya karyawan. Iya, karena apa? Dengan adanya otomasi, karyawan yang dibutuhkan tidak terlalu banyak. Ya, berarti biaya gaji ya, biaya untuk karyawan ini bisa dikurangi. Kemudian meningkatkan keamanan. Kadang-kadang ya, dulu waktu masih manual, ada pekerjaan yang sebenarnya itu riskan untuk dilakukan oleh manusia. Ya. Tapi karena belum otomasi ya terpaksa dilakukan oleh manusia. Tapi setelah adanya otomasi, maka bisa digantikan posisi manusianya sehingga di sini meningkatkan keamanan. Ya. Sehingga tingkat kecelakaan kerja pun juga akan menurun. Kemudian meningkatkan jumlah produksi, ya. Investasinya memang di awal mungkin lebih besar karena harus membutuhkan membeli alat, tapi efeknya nanti adalah meningkatkan jumlah produksi yang akan meningkatkan keuntungan keuntungan dari perusahaan. Ya. Ada keuntungan, tapi juga ada kerugian. Tadi ya, kerugiannya adalah kurang fleksibel. Mesin itu kan kalau sudah di setting tertentu ya sudah itu yang dilakukan berulang-ulang. Tapi kadang-kadang sebenarnya membutuhkan sesuatu yang lebih fleksibel seperti itu ya. Kadang-kadang tenaga manusia itu, nah ya ini tadi ada beberapa yang memang lebih enak menggunakan tenaga manusia, tapi ada yang lebih enak dengan tenaga mesin, gitu ya. Tapi ini tadi salah satu kekurangannya dari otomasi. Yang kedua lebih banyak polusi, ya, karena mesin itu bekerja menggunakan motor. Nah, motor itu kan ada bahan bakarnya gitu ya, memerlukan gas atau bahan kimia lain untuk beroperasi. Maka di sini efeknya adalah meningkatkan polusi. Yang ketiga, investasi awal yang besar. Ya, kalau misalnya cuma tenaga manusia kan masih murah ya, udah manusianya banyak gitu ya. Nanti gajinya bulanan ke depan gitu. Kalau ini enggak, di awal harus membeli dulu mesin-mesin itu dan cukup besar gitu ya. Walaupun nanti setelah operasional ada di titik tertentu itu lebih murah daripada menggunakan manusia. Kita melihat break even point-nya di mana, di masa berapa lama gitu ya. Maka akan balik modal dan untuk selanjutnya akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi. Selain itu ya efek tadi, efek tidak membutuhkan banyak manusia, efeknya adalah meningkatnya pengangguran. Kadang-kadang otomasinya itu terjadi setelah sekian lama. Artinya apa? Artinya awalnya masih menggunakan manusia, kemudian diotomasi, efeknya apa? Ada pemecatan. Tapi kalau dari awal memang sudah otomasi berbeda, memang membutuhkan karyawan yang cukup sedikit. Tapi yang agak-agak nggak enak kalau harus memecat gitu ya. Nah itu ketika otomasinya sudah di tengah jalan. Ya, setelah sudah beroperasi, kemudian ada otomasi, efeknya tenaganya, karyawannya dikurangi. Ya. Ada biaya tak terduga. Ada yang memang bisa dihemat dari otomasi, tapi ada juga biaya tak terduga. Di sini biasanya biaya pemeliharaan. Kalau pemeliharaan, biasanya sudah diprediksi. Yang tidak bisa diprediksi itu adalah kerusakan,
gitu ya. Sudah dipelihara, sudah ada langkah preventif, tapi ternyata masih tetap rusak. Nah, itu biaya-biaya yang tak terduga. Begitu ya. Inilah pendahuluan hari ini. Untuk selanjutnya, seperti yang tadi Ibu sampaikan, ada beberapa yang harus dipresentasikan oleh mahasiswa. Apa saja itu? Ibu share dulu ya. Sebentar. Inilah materi-materi yang harus dipresentasikan. Ada 4, cuma ada 4. Sebentar. Ini mengganggu nih sebentar. Materi pertama itu elektronika instrumentasi. Ya, apa saja? Yaitu elektronika instrumentasi yang digunakan di industri itu apa saja. Kemudian prinsip kerja dari komponen elektronika instrumentasi, gitu ya. Ini materi pertama. Nah, materi kedua, karena di sini agak banyak, maka Ibu pecah, ya. Jadi yang biru ini kita anggap materi 2, yang kuning ini materi ketiga. Ya, apa saja yang harus disampaikan bisa dilihat di sini. Untuk materi 2 berarti definisi elektronika daya, kemudian prinsip kerja dari komponen elektronika daya. Yang dibahas ada 4 ini, diode, SCR, tiristor, BJT. Kemudian untuk materi ketiga ada FET dan IGBT serta inverter. Ya, ini satu materi sendiri. Kita sebut materi 3. Materi 4 membahas tentang sensor dan transducer. Apa itu sensor? Apa itu transducer? Kemudian prinsip kerja sensor. Nah, sensornya ini kan banyak. Nah, minimal ada inilah. Minimal ada sensor temperatur, pressure, flow rate, fluid level, debit, displacement, dan lain-lain. Semakin banyak, semakin lengkap sensornya, semakin bagus. Ya, tapi minimal yang dibahas adalah ini. Gitu. Oke, kelima, definisi aktuator yang digunakan di industri itu sebagai apa? Nah, prinsip kerja aktuator pada proses operasional industri antara lain motor DC, motor servo, motor stepper, motor AC 1 fase, motor AC 3 fase, linear aktuator, dan lain-lain. Semakin lengkap, semakin bagus, minimal ada ini. Ini syarat minimal, gitu ya. Ini syarat minimal. Oke. Nah, walaupun tadi materinya 4, tapi kita pecahnya menjadi 5, ya, karena yang elektronika daya dipecah menjadi 2. Tapi misalkan di sini ya, satu materi misalkan disajikan oleh 2 kelompok gitu ya, mau bagi-bagi tugas, boleh. Ya, seperti ini. Bagi-bagi tugas. Saya separuh, ini sensornya ini kelompok 4A misalnya, yang ini kelompok 4B, silahkan. Gitu ya. Demikian juga yang ini mau bagi-bagi tugas, boleh. Ya, silahkan. Tapi ini materi 5 mau dipecah menjadi 2, dibagi 3, misalnya tergantung nanti kelompoknya ya. Kita belum menghitung berapa jumlah mahasiswa yang ada. Nanti Ibu lihat dulu. Sampai di sini dulu. Sekarang kita tunjuk dulu. Kita tunjuk satu orang ketua. Silahkan mengajukan diri saja. Biar cepat. Siapa yang mau bantu Ibu? Membagi kelompok. Ya, siapa? Marudin. Iya, Bu. Saya, Bu. Ya, oke. Terima kasih. Nah, sekarang sudah dapat ketuanya. Nanti Ibu minta tolong untuk membagi kelompok dan membagi materinya. Kita ketemu di e-learning. Kok di e-learning? Di grup WA, maaf, di grup WA ya. Sudah gabung semua ya tadi ya, di grup WA ya. Nah, nanti kita ketemu di grup WA. Ibu share nama-nama mahasiswa yang mengambil di kelas B ini, elektronika industri kelas B. Gitu ya. Yang Zoom, Ibu tutup dulu sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.